Halo, selamat malam. Nama saya Mada Adelia Widiani, NIM 132, kelas manajemen 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi bank. Yang pertama, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Yang kedua, fungsi-fungsi bank. Fungsi-fungsi bank ada 3. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan membuka berbagai produk tabungan dan deposito. Diharapkan, dengan produk tersebut masyarakat lebih sadar dengan cara penyimpanan uang yang benar dan lebih aman. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank. Menyadari bahwa bukan hanya kredit yang dapat menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berbagai layanan jasa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Awalnya, bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain, hingga ke luar negeri. Namun, seiring waktu, layanan bank kini menjadi semakin beragam. Perkenalkan, nama saya Luputri Rana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan jasa perbankan. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa bank pada umumnya dibagi atas 2 tujuan. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit, di mana menjadi peran bank untuk lebih efisien dalam melakukan transaksi. Yang kedua, menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana, di mana bank meningkatkan investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Saya di sini sebagai Ketua Devianti, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Jenis bank ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank BPR. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi bank sentral diselenggarakan oleh BI sebagai bank sentral, dan BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memberikan kestabilan. Tugas BI yaitu 1. Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi kinerja bank. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bank umum. Bank yang diselenggarakan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Tujuan bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan uang melalui penyimpanan kredit dan investasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maksudnya dalam artian, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Tugas BPR yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bank lainnya. Yang kedua, memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Baik, sekian dari saya penjelasan dari jenis-jenis bank. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Madaleli Kusumanita. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai produk-produk bank. Ada 3 produk bank yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu produk tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya.
Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Yang kedua yaitu produk deposito. Deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dalam jangka waktu tertentu. Sebagai ganti dari tingkat bunga yang tinggi, dalam jangka waktu tersebut, pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik atau mengakses uangnya yang didepositkan. Yang ketiga yaitu produk kredit. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarkannya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan, kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga kepada bank itu sendiri.